Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi, ya, generalisasi paragraf yang umum ya, menyimpulkan secara umum dari data-data yang khusus. Iya, kita lihat Jawa dan Madura yang luasnya 6,7% dari luas Indonesia dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Nah, kepadatan penduduk di Jawa kurang lebih 900 orang per kilometer persegi. Di wilayah Semarang mencapai bahkan 1832, 2 kali lipat ya, orang per kilometer persegi. Kepadatan penduduk ini sangat luar biasa bedanya dengan wilayah Indonesia lainnya. Di Papua misalnya kepadatannya hanya 1 orang per kilometer persegi. Bahkan di Kabupaten Merauke luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa, penduduknya hanya 270 orang, kepadatannya hanya 2 orang per kilo. Jadi ada yang sangat padat, ada yang sangat tidak padat. Ini artinya apa? Iya, secara umum kita sebutkan sangat tidak, iya, merata. Mana pernyataan yang mendekati itu? Iya, C. Jadi penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Iya, suasana yang terdapat dalam puisi tersebut. Iya, puisinya judulnya kita nggak tahu ya, tapi di sini ada kata mama, burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu kau piara, kini terbang dan telah menemui jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan dan tiada akan pulang buat selama-lamanya. Suasananya ya adalah suasana iya haru. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Bacalah puisi berikut. Pot. Pot apa pot? Itu pot, kaukah pot aku? Pot, pot, pot. Yang jawab pot, 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 pot. Kaukah pot itu? Yang jawab pot, 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 pot. Kaukah pot aku? Pot, pot, pot. Pot apa pot? Itu pot, kaukah pot aku? Pot. Nah, ini supaya ini puisinya Putu Wijaya ya. Tapi ini tidak dicantumkan, entah Putu siapa, ini dugaan saya Putu Wijaya. Ciri yang menonjol pada puisi itu adalah iya, ini tipografi ya, cara penulisan susunannya, tipografinya, terus pengulangan pot-pot diulang-ulang dan persamaan bunyi ya. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah E ya. Jadi cirinya adalah ciri tipografi, pengulangan kata dan persamaan bunyi. Soal berikut, masalah dalam penggalan naskah drama tersebut adalah, kita baca ya. Satilawati merasa kasihan. Maafkanlah segala perkataanku itu, Kartini. Jangan dimasukkan dalam hati. Kartini menjawab ya, tersenyum. Tentu tidak, Satilawati. Aku mengerti keadaanmu kemarin. Sekarang aku memuji kesetiaanmu dengan Isak. Sungguh pun telah engkau ketahui bahwa ia gila ya. Tapi ada sesuatu. Suara halusku mengatakan bahwa ia akan baik lagi. Baik untuk selama-lamanya. Itu yang kuhargakan tinggi, kepercayaannya kepada diri sendiri, kata Kartini. Satilawati menyahut. Dan biarpun tidak baik kembali maksudnya, aku juga dapat mengikatkan diriku kepada orang lain. Iya, masalahnya adalah suami yang sakit gila
atau tidak setia. Tetapi kalau tidak setia, penggalan frase berikutnya akhirnya dibenci istri. Ini tidak dibenci istri. Kalaulah bahwa dia main gila sehingga dibenci istri, istrinya ternyata tidak membencinya gitu ya. Oh berarti ini gila beneran ya. Iya, artinya gila ya, optimis akan baik ya, akan baik kembali ya selamanya. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah A. Itulah masalah dalam penggalan drama tersebut. Soalnya adalah tentang isian yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dari paragraf di atas. Tentu aja karena paragraf harus cocok dengan ide pokoknya. Jadi dia tidak boleh sumbang, memasukkan kalimat yang tidak sumbang. Tentu apa yang mendukung ide pokok. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah tentang konservasi dan pengolahan terhadap pulau-pulau kecil terluar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi mana yang bicara konservasi? Iya, ada pada bunyi pada C. Pemerintah berkewajiban mengembangkan model konservasi berbasis masyarakat. Karena itu pemerintah berkewajiban begitu ya. Iya, jadi pilihan jawabannya adalah C ya. Pilihan jawaban C itu adalah kalimat yang mendukung ide pokok tentang konservasi dan pengolahan. Nah, sedangkan C adalah kalimat yang mengatakan pemerintah berkewajiban mengembangkan modelnya ya, yang berbasis pada pengolahannya dikelola oleh masyarakat. Iya. Musim hujan yang terjadi. Iya, saya bacakan dulu apa soalnya. Kalimat akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Musim hujan yang terjadi tahun ini dapat dikatakan sangat parah. Banyak genangan air di kebun, perumahan, bahkan di jalan-jalan. Sementara masyarakat masih sering membuang sampah di sembarang tempat. Tidak ada kesadaran warga untuk membersihkan lingkungan. Kondisi seperti ini sangat mendukung nyamuk DBD untuk berkembang biak. Maka akibatnya apa dengan adanya DBD? Iya, banyak warga terserang penyakit demam berdarah. Pilihan jawabannya adalah C. Kalimat yang dekat dengan kalimat sebelum paling akhir, yaitu tentang nyamuk DBD. Jadi akibatnya pada demam berdarah. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah, coba di sini bicara apa? Pendidikan adalah salah satu faktor penentu maju mundurnya bangsa. Namun fakta di lapangan menunjukkan pendidikan di Indonesia sangat mahal. Hal ini menyebabkan banyak anak usia sekolah SD hingga SMA putus sekolah. Ini bicara SD sampai SMA. Jadi kalau fakultas gitu ya, kurang perguruan tinggi, saya kira ini tidak menyatakan menjadi rasio fakultas kedokteran. Berarti pilihan tinggal dua. Masyarakat kurang mampu tidak dapat menjangkau mahalnya biaya pendidikan itu. Hal ini yaitu mahalnya biaya pendidikan. Iya, pilihannya kemungkinan A. Boleh kita buktikan B. Apabila untuk masuk ke perguruan tinggi, iya ini juga. Ini lagi bicara SD sampai SMA, bukan perguruan tinggi. Jadi kembali jawabannya adalah A. Simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut. Iya, silogisme itu hukumnya A, B. Jika A, B ya, terus C maka A. Jika C, A, B, C adalah A, maka C pastilah B. Ini kesimpulannya. PU, PK, kesimpulan gitulah kira-kira ya. Siswa yang tergolong kurang mampu ini dinyatakan sebagai bagian A, akan diberikan tunjangan belajar, itu B ya. Iya. Hadidudin C. Siswa yang tergolong kurang mampu A. Berarti yang tersisa adalah ini dia ya kan, sampai sini. Oke, berarti
Hadirudin akan diberi tunjangan belajar mana? Iya, pilihan jawabannya adalah C, karena akan diberi tunjangan belajar adalah B. C, B. Tadi kan C-nya A. Iya, C jawabannya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang terumpang dalam paragraf generalisasi. Generalisasi itu penyimpulan atas dasar fakta-fakta yang ada sebagai suatu kesimpulan yang sangat umum ya. Iya, ini bicara Pak Ahmad terdiri atas 4 orang, yakni Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan kedua anak mereka. Anak pertama lulusan Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di Kementerian Keuangan. Sementara itu anak kedua masih berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Elektro. Bu Ahmad baru saja dikukuhkan menjadi guru besar UGM. Pak Ahmad menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Yogyakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga, ini bicara keluarga Pak Ahmad, berarti bicaranya keluarga. Semua anggota salah ya, keluarga, bukan Pak Ahmad. Jadi keluarga Pak Ahmad adalah keluarga terpelajar. Iya, keluarganya adalah A, simpulan generalisasinya. Kalau Pak Ahmad adalah keluarga kaya, ini tidak bicara kaya, bicara pendidikan seluruhnya ya. Pendidikan anaknya, pendidikan ayah ibunya. Pak Ahmad merupakan keluarga yang rukun, ini tidak bicara. Iya, betul lah, pilihan jawabannya adalah A.